Bang Deo. Selamat malam, Mbak Christine. Kembali jumpa lagi nih di waktu yang berbeda. Yeah. Oke, mungkin Bang Deo, Christine mau tanya nih seputar karir Bang Deo Lipa nih. Mungkin semua orang, mungkin beberapa masyarakat belum tahu nih awal mula Bang Deo berkecimpung sebagai pengacara. Itu tahun berapa sih, Bang? Kalau jadi pengacara itu tahun 98. Tapi 98 itu kan zaman reformasi. Setelah lulus Fakultas Hukum, kita langsung jadi pengacara tanpa surat-surat. Maksudnya cuma sarjana hukum aja, tapi nggak ada nggak ada surat izin. Zaman dulu kan namanya SKPT, surat keterangan pengadilan tinggi. Persetujuan pengadilan tinggi di mana jadi pengacara. Nah, tanpa surat-surat kita langsung beracara secara pokrol bambu namanya, karena tanpa surat kan. Jadi kita yakin aja, dan seringkali kebetulan itu pihak hakim, jaksa itu kadang-kadang nggak peduli waktu itu dengan surat-surat begitu. Nah, tapi setelah tahun 2000 kita ikut ujian di Pengadilan Tinggi Jakarta DKI, akhirnya kita lulus dan menjadi pengacara, diberikan surat SKPT ya, sekaligus juga sebagai advokat pada tahun 2000 itu. Jadi itu dia. Oke, kenapa sih Bang tertarik jadi advokat? Karena kan mungkin apakah memang itu yang paling waktu itu paling bergengsi, artinya ya ngikut siapa? Zaman itu mana ada advokat bergengsi zaman itu? Zaman itu yang bergengsi itu ekonomi. Karena zaman itu kan zaman masih ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi polisi itu bergabung dengan tentara. Jadi berperkara itu nggak akan pernah bisa, karena setiap ada perkara kita berada di wilayah kepolisian selalu seringkali campur dengan wilayah ketentaraan. Jadi siapa yang jadi tentara dia yang menang gitu. Jadi kalau polisi pun akan kalah dengan yang begitu. Jadi zaman dui fungsi ABRI dan kemudian kombinasi ABRI dengan tentara dengan polisi tadi, nggak ada yang mau jadi advokat pengacara karena nilainya kecil begitu. Makanya jumlah advokat juga sedikit pada zaman itu kan, 96, 93, 92 ke bawah itu dikit sekali. Orangnya itu aja. Zaman itu kan sudah ada Oce Kaligis, Adnan Buyung, Otman Paris itu kan yang masih muda-muda kan. Terus kemudian banyak lagi lah ya, Indra Hasanul Lubis. Mereka udah jadi pengacara pada zaman itu. Nah, kita zaman tahun 98 masih pengacara serabutan yang pokrol bambu, baru tahun 2000 baru sah jadi pengacara. Kita lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum tahun 97, tahun 99 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga. Mengambil dua fakultas yang berbeda, advokat dan psikolog. Kenapa Bang pada akhirnya memilih dua jurusan itu? Apakah memang senang aja? Seperti apa? Ini kan waktu kita SMP ke SMA sudah mulai berpikir dewasa, sehingga kita berpikir mana yang akan kita tempuh nih kehidupan kita selanjutnya. Nah, karena salah satunya adalah hobi, kita milih jurusan Fakultas Hukum. Jadi di UMPTN kan, kita ikut ujian UMPTN, diterima. Jadi lulus SMA ikut UMPTN, diterima tuh di Fakultas Hukum UI. Kita jalanin tuh perkuliahan. Tapi kita rasa ada yang kurang, karena ternyata Fakultas Hukum saja nggak dapat ini ilmu dan kemudian keahliannya nanti ke depannya. Jadi kita ikut lagi UMPTN tahun 93, 91 UMPTN yang pertama, 93 UMPTN kedua kita pilih Fakultas Psikologi UI, diterima lagi. Karena diterima sudah kita kuliah 2. Langsung tahun 93 seterusnya kita kuliah di 2 fakultas yang berbeda, sama-sama di Universitas Indonesia. Gitu. Berarti bisa sedikit dong membaca karakter setiap individu dong, Bang? Banyak. Kan karena ilmunya udah lengkap, jadi pengalaman udah panjang, sekarang kita sudah bisa membaca karakter seorang manusia. Gitu. Tapi nggak akan pernah kita publikasikan, ini seperti apa ya, kita anggaplah ini adalah internal kita kan, kita mengetahui tapi tidak boleh kita kemudian mengekspansikan. Ingat gak sih Bang ketika awal merintis karir jadi advokat itu menangani siapa? Mungkin apakah gampang waktu itu meniti karir sebagai advokat atau ada up and down-nya sendiri? Ya, jadi ketika jadi advokat berarti kan resminya tahun 2000. Padahal sebelum itu kita sudah menangani pekerjaan-pekerjaan advokasi. Jadi pertama kali menangani pekerjaan advokasi itu kita kasusnya perceraian di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Pada waktu dulu tahun 98, pengadilan agama itu adanya di Pejaten.
dalam pencapaian situlah. Jadi karena hidup susah dan kita juga masih kuliah di Fakultas Psikologi, akhirnya kita sembari kuliah di psikologi sambil-sambil daripada nganggur kita seolah-olah bertindak sebagai pengacara kan. Jadi 98 itu akhirnya kita sering kali ke pengadilan agama di Jakarta Selatan. Jadi setiap ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang sedih kita samperin. Masalahnya apa? Oh, jadi ambil bola, jemput bola. Jadi kita belaga-belaga pakai dasi kan, tapi kita bilang kita pengacara, akhirnya kita memang posisinya mau jemput bola. Perkaranya apa, ininya apa. Jadi kita banyaknya menerima konsultasi dari mereka. Sisi lain kita kan nggak boleh beracara kan, jadi kita cuma bantu-bantu bikin surat, surat hukum, surat pembelaan, surat-surat gugatan segala macam ya kita buatkan lah gitu, dibayar kecil juga sih, 100.000, 200.000 pada waktu itu. Jadi kita jalanin aja kan buat hidup gitu. Betul. Masih ingat gak sih Bang perkara apa pertama mungkin dari artis kali ya, karena kan kalau nggak salah awal-awal megang dulu perceraian artis tuh Rico Ceper atau ya kalau setelah begitu banyak perkara-perkara yang sifatnya perdata dan perceraian yang individual ya dan korporasi, kita mulai nanganin perkara artis ya, itu ya soal pidananya Rico Ceper ya, tapi bukan pidana karena itu kemudian tidak terbukti ya. Dia dituduh membawa lari seseorang di bawah umur kan, tapi ternyata tidak gitu. Jadi di Polres Jakarta Selatan Rico Ceper perkaranya kemudian selesai dengan SP3 karena ada perdamaian antara Rico Ceper dengan orang tua dari yang dibawanya. Berarti itu udah sah advokat ya Bang? Kan sudah ya? Karena itu kan kejadian tahun 2008 tuh. Sementara di antara 2008 ke 2000 secara resmi jadi advokat itu udah banyak perkara yang kita tanganin tuh, udah macam-macam perkara. Yang memorable apa Bang? Yang memorable perkaranya yang mungkin sampai sekarang ya salah satu yang Tuhan kasih berkat mungkin. Iya, itu perkara pertama ya perceraian tadi kan, yang di Pejaten itu, yang kemudian kita dapatnya bukan dari dibagi uang operasional atau fee, tapi dibagi harta gono gini kena bagian. Jadi ketika ada cerai, ternyata dua-duanya sepakat menjual rumahnya kan. Nah, kita dapat bagian dari situ. Itu lumayan itu. Waktu di tahun segitu ya. Tahun 99, 98, 99 itu dapat 40 juta rupiah tuh pada waktu itu. Gede juga. Harta gono gini kan. Itu udah termasuk besar. Gitu. Jadi itulah yang pertama. Tapi kemudian selanjutnya banyak sekali perkara tuh, perkara tambang, perkara ekonomi, perkara korporasi, udah banyak kita lupa. Tapi yang klien kita pasti ingat. Klien kita pasti ingat perkaranya apa yang kita tangani, tapi kita sendiri kadang-kadang lupa sama klien kita sendiri. Saking banyaknya ya, Bang? Saking banyaknya. Oke, Bang, benar nggak sih Abang itu juga jadi Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia? Oh iya, Asosiasi Pengacara Indonesia, API. Jadi tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 2017 tuh kita jadi API sampai sekarang masih jadi Ketua Umum API. Cuman karena terlalu banyak organisasi advokat, kita menjaga supaya posisi ini jangan kemudian merusak marwah advokat, makanya kita agak rem-rem dikit gitu. Jadi memang sampai sekarang Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia. Tantangannya apa sih Bang jadi ketum organisasi tersebut? Nggak banyak tantangan kalau itu Mbak, karena kita dalam kekuasaan yang kuat pada itu. Jadi sebagai ketua ya kita nggak ada tantangan. Tapi namanya advokat ini kan mereka secara independen suaranya beda-beda. Jadi kadang-kadang mengakomodir perbedaan suara ini, mengkapitalisasikan suara menjadi kelompok-kelompok ini kan kadang-kadang butuh kalian khusus kan. Jadi itu yang kita menggunakan ilmu psikologi untuk mengelompokkan, mengklasterkan pendapat-pendapat sehingga saluran-saluran ini terpenuhi. Oke, Bang, kalau Abang lihat peran organisasi advokat di era sekarang seperti apa sih Bang mungkin? Nah ini sekarang nih, kalau sekarang ini udah banyak sekali organisasi advokat. Ya, kita sendiri bingung, saya sendiri bingung. Ada organisasi advokat A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, bahkan sampai Z lewat begitu kan. Nah, saking banyaknya. Ini kemudian timbul berbagai macam kerugian buat advokat-advokat itu sendiri karena terkait dengan standarisasi ujian advokat itu nggak sama, kelulusannya juga nggak sama, kemudian kode etik advokat juga akhirnya berantakan semua. Akhirnya kan
banyak orang akhirnya siapapun boleh jadi advokat kan. Kalau zaman dulu kan sulit banget jadi advokat itu. Sekarang sih siapa aja lulusan sarjana hukum bisa aja langsung jadi advokat langsung gitu. Bahkan ada pencetus atau sebagai ketua organisasi advokat yang kemudian juga secara keilmuan nggak punya ilmu gitu. Ya udah jadi tambah kacau. Makanya ini akan kita benahi juga melalui upaya pemberitahuan baik kepada Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang advokat, kepada DPR juga supaya harus ada revisi undang-undang advokat, di mana akhirnya kalaupun ada beberapa asosiasi advokat organisasi itu nggak banyak. Kemudian harus ada Dewan Kode Etik Nasional Advokat gitu kan, supaya nanti dan Dewan penguji advokat secara nasional. Jadi ini harus ada satu dewan sehingga untuk ujian advokat satu pintu. Tapi organisasinya boleh apa aja, tapi untuk ujian satu pintu di satu wadah, dan kemudian kode etik advokat tuh satu pintu dalam satu wadah juga. Bang, kita ketahui nih Bang Deo nih sebagai advokat nih kadang-kadang suka ngambil kasus yang cukup bikin takdikduk nih. Ya kayak kemarin lah kasusnya yang viral itu ya. Gimana nih Bang, kenapa mau mengambil kasus-kasus demikian Bang? Semua kasus sebenarnya punya nilai seni masing-masing. Karena kita beranggapan karena hobi, jadi kasus itu adalah seni sebenarnya. Jadi semua kasus, nggak peduli kasus A, B, C, D, itu semua ada pakemnya masing-masing, ada seninya masing-masing. Yang kalau kita nikmati, kita merasa menimbulkan kebahagiaan. Kan tujuan hidup manusia kan bahagia. Jadi kalau kita nikmatin kasus A, B, C dengan intriknya masing-masing, kita dapat pengetahuan baru, pengalaman baru, dan kalian baru. Gitu, makanya semua kasus apapun juga kalau memang jatuh ke kita tangani. Tapi kan mungkin ada beberapa yang mungkin hati-hati untuk menangani sebuah kasus nih. Kalau abang kayaknya main ini aja. Iya, karena kan faktor pengalaman berperan ya. Karena pengalaman kalian sama pengetahuan juga sama keilmuan. Kita kan ada ilmu hukum, ada ilmu psikologi, ada ilmu ekonomi kita kuasain kan. Jadi dari 3 ilmu ini ya akhirnya membuat kita berani mengambil keputusan menangani perkara, menjalankannya dan berani menyampaikannya dengan pemahaman yang lengkap di koridor-koridor aturan hukum sehingga kita nggak kepleset. Gitu. Kalau nggak hati-hati kan pengacara bisa kepleset, gitu kan, salah bicara, salah ini kan bisa kepleset. Nah, kita pahamin itu dulu bagaimana supaya kita berjalan dalam rel yang kemudian relnya nggak rusak, kitanya jalan. Apa Bang kemarin artinya mengambil kasus yang viral kemarin Bang yang jadi headline di mana-mana nih Bang? Oh ya, kasus yang mana itu ya? Yang Freddy Sambo. Freddy Sambo. Itu bukan kita yang ngambil, kita ditunjuk itu. Jadi mungkin udah nggak ada pengacara lagi yang berani atau kaliber. Sampai akhirnya Barreskrim, karena kita juga di internal Barreskrim sebagai pengacara internal ya di wilayah waktu itu. Jadi akhirnya nggak ada lagi, ya udahlah kita yang biasa ditunjuk gitu untuk menangani perkara-perkara yang nggak ada pengacaranya di dalam Barreskrim ya, di dalam Pidum ya, jadi di Subdit Kamnak ya. Jadi ya karena nggak ada ya kita yang ditunjuk lah, karena kita yang rutin perkara apa aja di Kamnak kalau nggak ada pengacaranya, saya yang ditunjuk untuk menangani. Akhirnya perkaranya Eliezer pun sama juga, karena tidak ada lagi yang diketahui oleh Barreskrim, kita aja yang di dalam ya kita aja yang ditunjuk. Jadi ada penunjukan. Gimana Bang ketika rasanya ditunjuk langsung menangani kasus besar yang jadi headline di mana-mana? Mungkin awal-awal seperti apa Bang? Oh enggak, begini. Karena sudah rutin ya ditunjuk menangani perkara. Sebenarnya banyak perkara besar kita ditunjuk, tapi tidak kemudian terpublikasikan. Ada beberapa perkara besar di dalam Barreskrim yang kita ditunjuk sebagai pengacaranya, tapi tidak terpublikasikan dan tidak untuk dipublikasikan. Nah, kalau yang perkaranya Eliezer Freddy Sambo ini perkara yang memang harus terpublikasikan dan kemudian ini perkara yang sangat besar. Nah, ya udahlah kita tanganin lah. Ini serba koinsidental semua. Bang, kalau Bang Deo nih, kalau sebagai pengacara nih kelihatan banget nih bedanya dari pengacara lain. Bang Deo kan musisi juga, bikin lagu single, terus bikin band juga, terus dengan looknya juga tampilnya nyentrik. Emang ini salah satu ciri khas dari Deo Lipayuhumara atau gimana nih Bang? Ya, kalau kata orang sih ciri khas ya. Kalau kata kita memang dari muda udah begini, dari SMP SMA udah begini aja terus gitu. Kita pernah coba pakai dasi juga, tapi akhirnya nggak cocok karakter kita pakai dasi ya, malah susah bicara kan. Dulu kita pernah pakai dasi, tapi waktu tahun 97
mau 98 kita ngelamar kerja pakai dasi. Jadi marketing. Cuman kita pikir kalau pakai dasi kayak marketing nih kan gitu. Jadi pengalaman itu juga membentuk kita akhirnya ya udahlah kita padanya lah dengan gaya yang memang dari remaja, dari muda sudah ya begini. Nggak mau berubah gaya bang? Nggak ada. Kali mau potong rambut nggak usah. Kita begini aja udah ganteng dari muda tuh kan. Jadi waktu SMP ganteng, SMA ganteng. Ya banyak yang suka pada waktu itu kan. Jadi ya udah kita begini aja udah banyak yang suka. Sampai sekarang mungkin banyak yang suka juga mungkin ya. Tapi jarang banget nih abang kalau kemana-mana pasti jarang pakai kemeja ataupun yang formal lah kayak seperti lainnya. Kenapa nih bang? Lebih nyantai pakai? Iya lebih nyantai ya kan. Kalau kita merasa nyaman dengan kita punya gaya, kita bersikap tindak juga nyaman, kita malah timbul kalian dalam berpengetahuan gitu. Jadi inspirasi itu mudah keluar, pengetahuan itu tetap melekat gitu. Tapi kalau kita terlalu formal kaku, akhirnya kita susah bicara gitu. Kalau kita santai kan, kita mau bicara apa aja boleh. Orang nggak peduli juga dengan kita kan, akhirnya kita bisa menyampaikan macam-macam hal, apapun juga yang kita ketahui, apapun juga yang kita punya kaitan dengan perkara, kita sampaikan dengan pengetahuan yang kita punya dan kalian ya. Itu lancar aja. Tapi kalau kita mungkin pakai dasi mungkin susah juga bicara kecekekan gitu. Makanya kenapa kalau saya bicara memang ini agak dibuka supaya leher ini agak lancar kalau ngomong. Kalau pakai dasi kan dia ngikat tuh kan, jadi nggak bisa. Itu kelemahannya sebenarnya. Kelemahan dari satu sisi jadi nggak rapi, dari sisi lain kita mempermudah berbicara. Oke bang, mau tahu dong ketika dulu awal merintis karir itu dapat fee-nya berapa sih bang? Ingat nggak? Oh pertama. Pertama itu udah 10 juta. Kalau yang bicara fee ya, lawyer fee itu kita perikatan pertama itu 10 juta rupiah. Itu kasus perceraian 10 juta rupiah, baru kedua 500 juta rupiah, baru dia berjalan seiring waktu. Sampai akhirnya pernah dapat lawyer fee itu berupa tambang batu bara. Serius bang? Iya. Sampai sekarang kita jalani. Gitu tambangnya. Tahun 2006 itu. Luar biasa. Luar biasa. Dapat tambang, dapat pelabuhan dari Nangan Perkara. Pelabuhan batu bara. Dari Nangan Perkara aja dapat tambang. Keren sih. Itu baru di sisi pertambangan ya. Di sisi pertanahan ada lagi, di sini ada lagi. Wow. Tapi menyangka nggak sih bang sampai di titik ini sendiri karir? Menyangka nggak sih bang? Nah, kita udah menyangka dong waktu muda kita udah kira-kira mau jadi apa, kita terus bakal terkenal apa enggak kan kita udah paham. Berarti udah diprediksi dong? Ada orang-orang yang sudah memprediksi seperti itu, yang punya memang inner kalian memprediksi kan. Kita juga punya kalian seperti itu. Dengan kemampuan kita, kita bisa paham. Pada satu titik kita akan berada di posisi ini. Gitu. Mau sampai kapan sih bang jadi advokat? Ya advokat kan nggak ada kenal pensiunnya. Dalam undang-undang advokat tidak ada batasan usia pensiun. Jadi ya sampai kita tua pun advokat. Gitu. Musisi, advokat, apalagi konsultan itu nggak ada kenal pensiunnya, jadi sampai kapanpun juga jadi sesuai dengan profesi. Namanya profesi kan. Lebih berat mana? Advokat atau mengurus dunia bisnis atau berkesenian? Ya sama-sama nggak ada yang berat. Ya kan? Kalau dipilih mungkin bang? Ya sama aja. Semua punya nilai apa ya? Nilai seninya. Masa nilai seninya itu nilai apa? Keasikan tersendirinya gitu. Kita berbisnis juga asik, berpengacara juga asik, kita bermusik juga asik gitu. Kalau kita nikmatin pasti kita awet muda. Ada satu lagi keasikan yang kita punya tapi kira-kira bang? Ya itu kan ada satu kunci. Waduh. Bang, next mungkin advokat ini berkeseniannya mau ada apa beberapa apa? Oh nanti kan kita ada koordinasi dengan grup Totles, ada koordinasi dengan grupnya Bang Poris RM, ada koordinasi juga dengan Kangen Band, gitu kan? Iya dong. Gitu. Jadi nanti pada satu titik ini akan aktif ini. Kan satu masih berada dalam masa tuman, satunya lagi ada santai, satunya juga masih terikat kontrak nih Kangen Band, jadi kita berdua sampai. Kenapa tiga musisi grup band ini Pak? Apa ya? Kan kenal, soalnya kan kenal. Sebenarnya dulu itu saya itu kepala sekolah musik. Itu jadi berapa? Itu tahun 2000. Jadi waktu sembari pengacara kita kemudian bangun. Enggak,
bekerja di Cik Musik, sekolah musik itu ya. Jadi kepala sekolah musik tahun 2000 itu awal karena jadi pengacara juga masih transisi reformasi, kita cari kerja yang kecil-kecilan di dunia entertain. Jadi kita ngelamar kerja sebagai kepala sekolah musik. Yang bawa ini Frankie Sailetua. Ya kita telepon Bang Frankie Sailetua, ini musisi juga kan. Bang Frankie, ini kita mau coba-coba kerja di ini. Oh ada di sini tempatnya di Cek Musik. Kita ngelamar kerja, dites kalian musiknya bisa semua, dikonfirmasi ke jejaring, ya ini kita diterima. Dengan usia pada waktu itu tahun 2000 ya sekitar 20 berapa tahun ya? Ya 26 tahun lah. 27 tahun udah jadi kepala sekolah musik. Kepala sekolah Cek Musik dan membawa para guru musik. Di situ ada Ridho Slang, Baim ada band, apalagi yang Udo. Jadi banyak itu guru-guru musik yang ada sekitar 120-an guru musik yang guru elektrik musik kan. Tapi semua adalah artis sebenarnya mereka itu. Jadi kita membawa mereka. Ada Edane juga. Jadi udah gabung sama mereka. Ada Penny Likumahua, ada Gilang Ramadan pada waktu itu. Jadi udah bersekutu dengan mereka. Selanjutnya 6 bulan kemudian bareng Penny Likumahua dan Gilang Ramadan dan Ridho Slang, kita bangun tuh Institut Musik Indonesia ini di wilayah Jakarta Timur ya, tahun 2000 juga. Di situ sebagai direktur sampai tahun 2002 pertengahan kita lepas semua, kita jadi pengacara murni. Kalau itu kan enggak sayang kan sudah pengalaman sebagai pimpinan musik kan, jadi udah aman. Walaupun Bang, mungkin kan tadi kata Abang mau jadi pengacara sampai nggak akan ada pensiunnya. Mungkin ada target Abang mungkin untuk ya melakukan itu atau gimana Bang? Ini kan kita udah tua. Masih muda. Masih muda ya. Jadi kita ya gini aja hidupnya, ngalir aja. Mengalir. Nggak mau bikin apa Bang? Sekolah. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya. Karena dunia pendidikan juga kan bagus kan. Tapi kita akan lihat ke depan seperti apa nih dalam 1-2 tahun ke depan. Gitu. Oke Bang, mungkin ini terakhir ya pertanyaan. Ada pesan-pesan nggak sih buat para advokat muda nih yang tengah merintis karirnya sebagai seorang pengacara? Mungkin apa tips and triknya? Advokat muda itu, jadi bisa jadi advokat itu ketika usianya minimal 25 tahun dan lulus PKPA dan kemudian disahkan disumpah oleh pengadilan tinggi sebagai advokat. Jadi sebenarnya usia 26 tahun lah jadi advokat ini. Cuman begini, advokat itu kalau masih muda nggak ada yang percaya. Umur 25 sampai 30 tuh kita ngaku sebagai advokat tuh orang masih ragu-ragu karena kematangan belum dapat, pengalaman belum ada, dan kekakuan masih terjadi. Nah, tapi ini kalau kita pertahankan tetap sebagai pengacara terus, lama-lama pengalaman akan datang sendiri. Gitu. Kemudian lama-lama kita berpengalaman, lama-lama kita ahli, lama-lama kita kemudian dipercaya orang. Makanya kalau jadi advokat itu muda tidak dipercaya, tua kalau kita bertahan, makin banyak perkara, makin dipercaya. Makin tua makin dipercaya kalau advokat itu. Jadi grafiknya itu makin tua makin naik ke atas. Kalau artis itu muda bagus, tapi ketika mulai tua dia turun grafiknya. Grafik ke tingkat integritas sama kepercayaan sebagai artis kan, karena kan usia bertambah kan gitu. Jadi artis itu ada masanya, tapi pengacara itu punya masanya ketika udah mulai matang secara maintenance kali ya Bang ya, untuk maintenance-nya juga jadi. Maintenance juga ya, kalau maintenance banyak juga pengacara gagal kan. Ya. Banyak sekali pengacara gagal. Tinggal menggali lagi apa yang ada di diri mungkin ya Bang ya. Supaya jadi pengacara yang kalian internal itu. Fisik psikis juga dijaga kalau jadi pengacara kan. Kehati-hatian juga penting.